Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Eko Pas, kupas masalah ojol. Bersama kami di sini ada dua narasumber. Ada Mas Eko, ada Mas Rio. Nanti silakan memperkenalkan diri masing-masing dulu. Gawat dari samping saya dulu. Mas, siapa namanya? Nama saya Eko Prasetyo. Nah, Eko Prasetyo. Mas Eko tergabung dengan komunitas apa? Saya ikut komunitas Langgeng Jember. Langgeng Jember. Berapa lama sudah menggeluti dunia driver online? Kalau di online lama sih. Saya sekitar 5 tahun. 5 tahun lebih. Oh, untuk di sebelahnya lagi, Mas, siapa namanya, Mas? Nama lengkap ya, karena nama panggilan. Salam satu aspal. Nah, Nama saya Dio Akbar. Saya driver online asli Jember. asli Jember. Berarti yang ini yang saya sebelahnya ini bukan asli Jember itu. Semi blasteran. Sudah berapa lama, Mas Dio di driver online? Saya tergabung jadi mitra driver online itu 2018-19. Saya 18-19 masih belum mitra karena masih driver joki karena belum ada pendaftaran. Siap. Tergabung dengan komunitas apa? Satu naungan sama Mas Eko. Iya, Langgeng. Langgeng Jember. Oh iya, Langgeng Family. Langgeng Family. Oke. Kami bisa tahu nggak latar belakang awalnya dengan menjadi driver online dulu itu gimana? Saya latar belakangnya menjadi driver online itu, saya dulu kan keluar dari perusahaan itu. Saya tertarik sama saya dulunya di Indomaret. Driver di Indomaret. Driver. Iya. Akhirnya kok lihat bonusnya, penghasilannya driver online kok tinggi. Tertarik. Akhirnya saya ikut gabung pertama kali itu saya ikut di Grab. Apa ini? R2 apa? R2. Tahu di Grab ada pembukaan untuk Gojek, saya ikut Gojek R2. Gojek R2. R2 dulu pertama. R2 lalu beralih ke R4. R4. R2-nya berapa tahun? R2-nya sekitar 5 tahunan, 5 tahunan. 4 tahunan. 4 tahun. Kerja di mana dulu? Saya untuk R2-nya di Gresik. Di Gresik. Oh, Mas Eko ini berarti aslinya orang Gresik ya? Saya aslinya Gresik. Asli dari Gresik. Kelahiran Gresik. Kelahiran Gresik. Iya. Gresik Besiman. Mas Dio sendiri bagaimana latar belakangnya? Kenapa memilih driver online sebagai profesi? Kalau pribadi saya karena memang karakter saya suka berwirausaha awalnya, sehingga masih belum mencicipi pekerjaan perusahaan dari dulu. Berhubung ada kesempatan, Ya. hobi saya juga mendukung. Jadi hobinya memang jalan-jalan. Layapan. Nah, ini kok ada peluang, ada kesempatan kelayapan tapi dapat duit. Nah, Itu kenapa akhirnya saya terjun di dunia driver online. Gitu. untuk dunia driver online ini kan banyak juga yang dia sukanya apa? Awalnya dari sukanya aja dulu. Sukanya di belakangan yang baik-baik. Kalau sukanya itu saya suka penghasilannya luar biasa. Penghasilannya terus Dulu ya, Mas. dulu ya. Dulu. Sekarang ya itu masuk sukanya nanti aja. Jadi kalau dulu itu pulang bawa belum. Kalau dulu tuh saya R2 itu bisa dapat 400 sampai 350 Satu hari, Mas. satu hari. Satu. Untuk roda 2 dulu. Roda duanya ya. Roda 2 Satu hari bisa bawa 200 sampai 400. 400 ya. Lumayan itu. Lumayan. Bisa beli mobil lagi. Bisa. Iya, itulah R2 itu. Apalagi R2 ya? terjun di R4 paling 1 juta paling kalau uangnya. Kenapa kok enggak langsung terjun R4 dulu? Dulu nggak punya mobil ya. Belum dapat rezeki ya. Akhirnya saya jalan di R2 dulu. Jalan di R2. Iya. Kalau Mas Dio sendiri sukanya apa? Saya yang paling saya syukuri dalam dunia driver online ini, semenjak saya awal gabung sampai sekarang ini, saya mendapatkan
banyak sekali teman sekaligus dulur Iya. di entah itu di jalan ataupun di komunitas itu sendiri, termasuk salah satunya Pak Eko sendiri atau Mas Eko Prasetyo ini. Kode. Ini susah kita bedakan Eko yang mana. Kode EKP. Iya, iya. Itu yang paling saya syukuri. yang paling disyukuri ya. Karena menurut saya banyak teman, banyak teman. Satu musuh itu terlalu banyak, tapi 1000 kawan itu terlalu sedikit. Iya, iya. Ini suka cari temen kan. Untuk dukanya sendiri, duka pengalaman baiknya ada nggak? Pengalaman baik. Pahit yang baik. Pahit. Oh, kalau pengalaman pahit ada banyak. Saya pernah ketangkap polisi itu. Maka boleh coba diceritakan. Urusan dengan hukum ini berarti ya? Karena hukum ini. Hukum. Saya pernah dapat orderan penipuan. Ini sudah di Jember ya Mas? Sudah di Jember. Sudah di Jember ya? Berarti baru-baru saja ya Mas? Baru-baru saja. Baru dapat belum sampai sebulan paling. Belum sampai 1 bulan. Masih hangat ini. Masih hangat. Awalnya gimana awalnya? Awalnya saya dapat orderan ngambil nasi kotak di suatu kafe. Hah? Itu awalnya nggak curiga saya, cuman ambil nasi kotak, nggak ada nominal uang atau nggak ada apa yang mencurigakan. Akhirnya saya berangkat ke kafe itu. Setelah sampai kafe, Ini nasi kotaknya berapa box atau berapa 200 200 box. kotak, ya. Berarti mobil ya Mas? Mobil. Yang 4. Ya. 200 kotak. Ke saya mungkin disumbangkan kepada Asuhan Saleh, kirimannya kepada Asuhan Saleh. Dia Kepada Asuhan. Terus? Saya ya percayalah. Setelah nyampe sana, pihak Resto ngabarin ada kelebihan uang Pak, bilang gitu loh. Kelebihan uang maksudnya? Uang transfer. Oh, jadi yang beli itu transfer ke resto itu Resto ya itu Mas? lebih. Terus saya tanya berapa jumlahnya yang ditransfer Pak? 5 juta. Lah dari itu saya curiga, kok sampai CAG kelebihan transfer. Nasi kotak 2 bungkus itu harga berapa sih? Ya. Kok sampai kelebihan 5 juta itu loh ya gitu. Ada masnya mungkin kita. Iya. Ayo, Setelah itu saya ngomong ke pihak Resto. Akhirnya saya hubungi ke yang pemesannya itu. Ternyata di pemesannya itu juga baru ngabarin itu. Iya Mas, tolong dimasukkan ke dalam amplop aja, bilang gitu. Simpen yang bagus, bilang gitu. Saya situ ngitung uang dapat 1 juta. Akhirnya polisi langsung datang sama saya. Saya langsung digerebek kayak teroris gitu. Akhirnya saya dipukul sama polisi karena saya membantah. Iya, kalau sama hukum jangan bantah. Soalnya saya bener. Iya, saya iya, bener, iya. saya berani bantah meskipun Benernya itu gimana benernya? Ya. Sudah terang-terang penipuan kok ngaku bener sampai. kan saya kan nggak tahu kalau gitu. kalau penipuan. Saya kan bener. Saya bilang driver online nggak percaya. Akhirnya saya dipukul. Dianggap salah satu Komplotan. Iya. Iya, jadi Akhirnya itu habis dipukul saya diam. Mengaku. Nggak Setelah mengaku. dipukul tetap nggak mengaku ya? Nggak mengaku, saya tetap bilang driver online. karena memang bukan ya. Karena saya bukan komplotan penipu. Makin marah itu masalah penipuan. Iya, Dan emang. aja R2 juga banyak sekali. Terus? Kasus seperti itu. Ya akhirnya saya ngikuti proses sampai ke tempat tujuan. Setelah itu sampai sana dicek nomornya berada di Bojonegoro, akhirnya polisi percaya kalau itu penipuan. Terus saya percaya kalau ada online. Akhirnya saya dibebaskan. Kalau Mas Dio sendiri ada pengalaman juga. Salah satu pengalaman pahit yang bisa saya bagikan di sini ya, itu karena saya sendiri di driver online lebih suka on beat. Istilahnya on beat itu kerja malam. Ngalong berarti ya. Ngalong kalau bahasanya teman-teman driver itu. Betul. Karena yang saya dapatkan kalau kerja malam ini konsumsi BBM saya rasa lebih irit karena lalu lintas sepi. Di satu kesempatan saya dapat order jam 3 dini hari.
jam 3 dini hari itu saya dapat order di salah satu rumah sakit daerah. Boleh saya sebutkan? Bisa. Rumah sakit Subandi. Rumah sakit Subandi. Jam 3 saya telepon si yang order. Saya konfirmasi, ternyata diangkat dan saya diarahkan untuk masuk di jalan sebelum lobi. Karena saya ingat saya jalan sebelum lobi, jalan masuk sebelum lobi itu jalan menuju kamar mayat. Ya. Cuman karena saya berusaha berpikiran positif saja, saya tanya, Mas, mananya kamar mayat? Oh ya, di sebelum kamar mayat, sampean nanti kabari lagi aja kalau sudah sampai. Saya sudah tidak punya pikiran macam-macam lah. Nah, mungkin pikiran saya yang kerja di rumah sakit itu akan pulang atau akan berganti shift. Saya menuju titik jemput. Setelah sampai di jemput, saya telepon lagi. Ternyata keluar orangnya. Sebentar Mas, ditunggu. Oke, saya tunggu sebentar, masuk lagi, kemudian keluar sudah bawa jenazah bayi. Jenazah Kecil bayi. karena waktu itu langsung digendong sama ibunya. Saya sudah bingung karena seingat saya taksi online ini tidak boleh bawa jenazah. Betul. Nggak boleh. Cuman pikiran saya satu itu bayi yang diangkut. Jadi kemanusiaan yang keluar Saya ini. kasihan. Dua, kalau jam segitu saya cancel, apa iya akan dapat lagi Ya. untuk order? Jadi dibilang dengan terpaksa saya antar. Harusnya kan di rumah sakit itu ada mungkin jenazah yang bisa digunakan. Saya kurang paham alasan. Mungkin mahal ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin mahal, jadi alternatif lain ini pesenlah taksi online. Ya, tapi juga kasihan juga teman-teman ini. Masalahnya kalau bawa jenazah sama bawa orang ini beda. Betul. Psikologisnya nanti ke bawah. Jadi sampai malam biasanya kepikiran itu bawa mayat. Itu kan gak enak juga. Saya juga kayak gitu dulu. Mungkin kita kembali ke di aplikasi yang sampai tahuin semua. Di aplikasi ini ada kelebihan apa kekurangan Mas? Ada lebih kurangnya. Sudah bagus. Masih banyak kurangnya. Seperti apa itu? Kalau di sisi aplikasinya sih udah bagus, Ya. kan? Cuma Untuk masalah ya kurang bagus ini titik penjemputan, Pak. titik penjemputan. Titik penjemputan itu terlalu jauh. Satu itu. Terus Yang kedua nggak ada bonus. nggak ada bonus. Nggak ada bonus. Yang ketiga tarif murah, Tarifnya murah. terlalu murah. Jauhnya berapa jauh untuk penjemputan kalau dibilang jauh? Kalau saya pernah jemput itu sekitar dari posisi driver sama penjemputan itu sekitar 4 sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo itu bongkar biasa loh. Bongkar biasa. Bukan yang long. Iya. Kalau long sih wajar. Jadi baru jauh. Kalau ini bongkar biasa. Luar biasa. Memang apa ya kalau dibilang itu sudah biasa titik jemput yang terlalu jauh ini masih ya mudah-mudahan juga bisa dibenahi lagi. Itu pasti sendiri bagaimana? Kalau saya lebih kepada kalau sisi operasionalnya aplikasi sudah bagus Ya. jadi kita dipermudah untuk melihat titik jemput, melihat tujuan itu Ya, sudah betul. bagus dan semakin bagus ke Ya. belakang. Cuman yang masih tetap jadi kendala rata-rata di setiap driver online itu masalah tarif. Tarif. Lagi-lagi masalah tarif, terutama tarif minimum. Kenapa? Tarif Saya rasa diomongkan cukup ini ya kurang. istilah Iya. cukup ini kan masing-masing ya. Cuman Iya. kalau bagi saya sendiri jauh dari angka cukup. betul. Iya Mas. Mengenai hubungannya dengan perawatan mobil, apalagi sampai yang dibawa pulang ke rumah. Ya dibawa pulang ke rumah. Iya. Ya. Saya harap ya bisa disesuaikan lagi untuk tarif paling enggak kita tidak muluk-muluk berharap bonus walaupun
di kota-kota sebelah sudah mulai ada bonus ya Pak, betul ya? Betul. Saya dengar di Surabaya sudah ada, di Malang sudah ada. Surabaya, Malang bonus ada, tarif juga naik. Oh, Ya syukur-syukur kalau itu diterapkan di Jember, saya sangat bersyukur. Dan saya rasa teman-teman semua juga menyambut baik. Cuman paling tidak tarif itu bisa disesuaikan untuk tarif tarif. disesuaikan. Jadi memang Jember ini kenapa kok kayak gitu ya? Mungkin ya kalau pendapat saya itu karena jalannya nggak macet satu. Kalau di Surabaya atau di Gresik mungkin jalanan macet tiap hari. Di sini kan jarang macet ya Mas ya? Sekarang sih, Jarang sekarang macet. macet malahan, sering macet sekarang. Kalau sekarang kan memang ada event Sekarang. bulan-bulan eventnya Jember ini sekarang. Mungkin ada harapan ke depannya bagaimana juga dari sisi kesejahteraan kita, apa yang perlu dirubah lagi di sisi aplikasi, di sisi kita sendiri. Kalau di sisi aplikasi ya nggak ada yang dirubah sih sebetulnya. Cuma itu tadi, titik jemput kalau bisa jangan terlalu jauh. Ya. Oleh tarifnya naik nggak masalah. Tarif ideal berapa Mas Eko? Kalau ngomongkan tarif ini, idealnya Idealnya satu tripnya berapa? satu tripnya itu kalau bisa ya 20.000, itu belum potongan kan? 20.000 belum potongan. potongan. Terus kalau sudah dipotong harapannya 15.000 sampai 12.000 aja, 11.500 itu alhamdulillah sih anak-anak. itu ya. 12.000 ya. Nggak muluk-muluk ya, naiknya juga nggak terlalu tinggi. Kalau Mas Dion sendiri berapa tarif ideal? Kalau pernah saya kalkulasi dengan detail sampai perawatan dan Ya. penyusutan kendaraan ya Pak, Ya. itu saya harap tarif minimum yang diterima bersih sama driver itu 15.000. 15.000 saya rasa sudah kita tidak akan terbebani pikiran masalah gimana servisnya kendaraan, gimana nanti ganti ban. Maaf. Jadi dan juga saya rasa untuk dibawa pulang ke rumah ini bisa cukup. Jadi itu mungkin intinya itu kesejahteraan kita ini masih di bawah rata-rata layak. Karena teman-teman ini juga banyak yang mobilnya juga masih kredit ya. Kalau pendapatan minim itu habis dibuat kredit mobil aja, tidak ada yang dibawa pulang, yo kasihan juga kan seperti itu ya. Iya benar. Jadi harapannya ini tetap tak minta tolong tarif dinaikkan. Mungkin kalau dari sisi aplikasi tidak bisa, pemerintah juga apa ya? Ini karena kita rakyat Indonesia, rakyat ini juga perlu dipikirkan. Jadi mungkin ada lah undang-undangnya tarif batas bawah, mungkin sudah ada, cuma penetapan di setiap wilayahnya beda-beda, pendapatan per kapita itu beda. Nah, kalau di wilayah Jember berapa pendapatannya bisa dikalkulasi lagi, gimana supaya tarif itu naik. Ya mungkin itu dulu, nggak terlalu banyak akan kita ulas nanti kita ulas pada season berikutnya ya. Sampai di sini dulu, terima kasih Mas Eko, terima kasih Mas Dio sudah meluangkan waktu membagi suka-duka dan harapannya ke depan buat kita sejahtera lagi. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Eko Pas, kupas tuntas masalah ojol. Salam sejahtera.